Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali saya menyapa dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam ibadah online streaming di tempat masing-masing. Saya menyambut selamat pagi, selamat beribadah. Dan saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita semua, boleh kita alami dalam setiap langkah hidup kami. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh sejenak dengan sungguh-sungguh untuk kita mengatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Bahkan mungkin tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini saya mengundang untuk setiap keluarga, anak muda, murid sekolah minggu, maupun Bapak Ibu Saudara, kita memberikan waktu yang terbaik, kita memberikan komitmen yang terbaik untuk kita boleh mengundang Tuhan hadir dalam hati kita, dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang keji, hanya Tuhan
surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, namamu kudus, namamu dahsyat, dan namamu luar biasa dalam hidup kami. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengundang Tuhan hadir dalam ibadah kami pada hari ini, offline maupun online. Tuhan hadir dalam setiap pribadi kami. Tuhan menyentuh setiap pribadi kami, dan kami boleh merasakan hikmat Tuhan. Kami boleh merasakan rema Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang boleh mengubahkan hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah kami, dan nanti Bapak Andres yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami menaikkan doa ini dalam nama yang penuh kuasa. Haleluya Bapa. Amin. Saya akan membacakan rima pada pagi hari ini, diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya kena percaya ada sukacita dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang streaming di tempat masing-masing, seperti pujian, sungguh besar kau Allahku, engkau perisai hidupku. Kita akan bangkit berdiri. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara yang datang dalam ibadah online di tempat ini, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Ku diberi kuasa. Bertepuk tangan bersama-sama. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh
pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Kau puji-puji Allah, Kau diberi kuasa. Saya mulai baru datang, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Silakan duduk kembali untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Andreas. Ada satu pujian yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Sekalipun dalam keadaan seperti ini, mungkin gak mudah bagi kita. Teman-teman saya yang masih muda, dengan segala pergumulan yang dialami, maupun sedang jemaat di tempat ini dengan banyak hal yang dialami dalam kehidupan masing-masing. Tapi kita percaya melalui pujian ini terlalu banyak yang Tuhan beri, dan bahkan kita gak mungkin bisa balas setiap detik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita gak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh dengan waktu yang kita punya, kita sungguh-sungguh mengubahkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak hanya bertanya, Tuhan apa yang Tuhan kasih,
apa yang Tuhan berikan untuk hidup aku. Tapi pagi hari ini mari kita mengubah dengan Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Sekalipun itu lama, sekalipun itu aku harus menunggu Tuhan. Tapi kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Kita percaya ketika kita menjadi anak Tuhan, ada sukacita yang boleh kita alami. Ku tetap cinta dan ku tetap setia. Ku tetap cinta. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang, Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. ku mau setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. katakan terlalu banyak Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku mau persembahkan Ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan. seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh ku mau cinta Tuhan, ku mau setia dalam nama Tuhan. Katakan pujian ini, ku tetap cinta dan ku tetap setia. Ku tetap cinta. Ku mau tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang, Walau badai datang menerpa,
kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang baik hati. Pada pagi hari ini kami yang di gereja maupun yang di rumah datang kepadamu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan isi hati-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Tuhan Roh Kudus, Engkau persiapkan supaya semuanya menjadi baik adanya sehingga kami mengerti isi hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi landasan bagi kehidupan kami untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Terima kasih, semua kami alaskan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam saudaraku, salam yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berbakti di tempat gereja ini maupun berbakti di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku, sudah menjadi suatu kebiasaan kalau ada seorang pejabat atau seorang kepala negara mau meninjau di suatu tempat, biasanya pejabat setempat itu mempersiapkan semuanya menjadi baik. Terutama jalan-jalan yang akan dilewati si pejabat yang mau datang ini oleh Pemda setempat, semuanya pasti dibenahi. Jalan-jalan yang semula berlubang ditutup, jalan yang semula kurang rapi dirapikan, dan sebagainya. Sehingga pada saat si pejabat ini datang, jalan itu bersih, akses untuk menuju tempat yang dituju itu menjadi lancar. Saudara-saudaraku, demikian juga seperti kita ketahui melalui berita maupun YouTube, kepala negara kita atau presiden kita sangat concern terhadap wilayah-wilayah yang masih tertutup. Spesial Bapak Jokowi ini sering datang ke Papua. Saudara-saudara, provinsi Papua dan Papua Barat ini sering kita lihat dalam gambar dan video, masih banyak daerah-daerah yang tertutup, daerah-daerah yang terisolasi, sehingga secara ekonomi itu masih belum bisa berkembang. Dan ada keinginan besar dari kepala negara ini untuk datang ke tempat itu untuk membuka akses-aksesnya. Maka kemudian dipersiapkan jalan untuk bisa masuk ke pedalaman. Dibangunlah jalan Trans Papua, dibangunlah jembatan-jembatan, dibangunlah jalan-jalan baru yang semula masih berupa tanah lumpur, paling tidak dikeraskan dengan bebatuan, sehingga Bapak Kepala Negara datang itu jalan itu sudah bisa dilalui. Saudara, ini tidak hanya menjadi kebiasaan. Pada saat ini saya memberikan suatu judul khotbah ini, yaitu bersiap menyambut lawatan Tuhan. Bersiap menyambut lawatan Tuhan. Saudaraku, mari kita baca dalam Lukas pasal yang pertama. Saudara, mari kita lihat Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-68. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-68. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-68. Mari kita bersama-sama membaca.
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Mari kita buka lagi saudara-saudara, Lukas pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Saudara, silakan baca Lukas pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya, coba dibaca 1, 2, 3. Oke. Saudara-saudaraku, dua ayat ini yang akan kita bahas. Ayat ini saudara-saudara, cerita ini dilatar belakangi oleh Yohanes Pembaptis yang akan datang melalui Yohanes Pembaptis yang akan datang yang mempersiapkan lawatan Yesus untuk datang ke dunia ini. Saudara-saudara, pada saat itu Tuhan sudah tidak berbicara kepada umat Israel itu selama 400 tahun sebelumnya. Seolah-olah di dunia ini tidak ada komunikasi antara Tuhan dengan umatnya. Dan pada saat 400 tahun ini Tuhan silent, Tuhan diam terhadap Israel. Baru kemudian ada suatu kejadian, yaitu pada saat Imam Zakaria itu mempersembahkan persembahan di bait Allah. Pada saat itu dia melaksanakan tugasnya dan Zakaria menjadi bisu. Kemudian di dalam keluarga Zakaria ini Tuhan menganugerahkan seorang anak yang pada saat itu istri dari Zakaria ini sedang hamil. Dan pada saat kehamilan si anak Zakaria ini, si Zakaria mengalami kejadian aneh, yaitu dia bisu selama anaknya belum lahir. Dan pada saat bulan akan kelahiran anaknya, si Zakaria ini dimintai oleh istrinya untuk memberikan nama. Namun karena si Zakaria ini tidak bisa bicara, saudara-saudaraku, maka diambillah batu tulis dan Zakaria diminta untuk menulis nama untuk anaknya, dan nama itu adalah Yohanes. Pada saat nama itu ditulis, saudara-saudara, begitu kaget istrinya karena nama itu sesuai dengan pikiran istrinya. Dan saudara, pada saat anak itu lahir, kemudian seketika itu juga si Zakaria itu bisa berbicara, dan kemudian Zakaria memberikan suatu nubuatan seperti pada Lukas pasal 1 ayat yang ke-68 yang telah kita baca tadi, saudara-saudara. Lukas pasal 1 ayat 68 yang demikian bunyinya, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuatlah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi saudara-saudara, Zakaria bernubuat bahwa Tuhan akan melawat umatnya. Saudara, kata melawat ini sangat berbeda dengan besuk. Besuk itu kita mengunjungi orang sakit, kemudian mungkin ya kita menaruh rasa simpati atau empati, dan kemudian kita mendoakan. Mungkin seperti itu standarnya. Tapi kata melawat, saudara, melawat itu di dalam bahasa Yunaninya disebut episkeptomai. Kata episkeptomai mengandung suatu pengertian bahwa melawat itu adalah datang kemudian menyelesaikan persoalan yang didatangi, saudara-saudara. Jadi dia datang sekaligus dia menyelesaikan persoalannya apa yang perlu bisa dibantu, apa yang perlu diselesaikan. Nah, itulah latar belakangnya bahwa Tuhan itu oleh Zakaria dinubuatkan akan datang melawat umatnya.
yaitu melawat bagi manusia yang berdosa, bagi manusia yang terbelenggu oleh berbagai macam beban kehidupan, untuk bisa dilepaskan itu dan Tuhan memberikan kelegaan kepada umatnya. Nah, itulah latar belakangnya, saudara-saudara, sehingga dikatakan di sini Tuhan akan melawat umatnya. Sedangkan pada Lukas pasal yang ketiga ayat yang kelima, di situ dikatakan di dalam suatu pelawatan itu maka perlu dipersiapkan jalannya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dan kita mengamati pembangunan jalan itu pasti ada jalan yang berlubang, pasti ada jalan berupa gundukan, pasti ada jalan yang berliku-liku. Seperti yang saya ceritakan, saya sering melihat di dalam satu YouTube video di pembangunan jalan di pedalaman Papua, itu juga hal yang sama, saudara-saudara. Di situ ada lembah, di situ ada bukit, jalannya berliku-liku, maka ada 3 hal yang perlu untuk dibangun. Supaya apa? Supaya jalan itu bisa dilalui bagi pejabat yang melawat daerah itu. Saudara-saudaraku, demikian juga dalam satu kehidupan kita, orang-orang percaya yang penuh dengan berbagai macam pergumulan hidup, yang penuh dengan tantangan-tantangan kehidupan. Pada saat itu Tuhan melihat dari sorga betapa umatnya itu memerlukan lawatan bagi dia, dan Tuhan melihat itu sehingga Tuhan tidak hanya bersimpati tetapi Tuhan berempati. Tuhan ingin menyelesaikan persoalan umatnya itu, maka Tuhan dikatakan melawat umatnya. Tuhan ingin menyelesaikan persoalan saya. Tuhan ingin menyelesaikan persoalan hidup setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Saudara-saudaraku, ada 3 hal yang kita harus bangun supaya kita bisa mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang pertama dikatakan di dalam ayat yang pasal yang ketiga ayat yang kelima, setiap lembah akan ditimbun. Di situ dikatakan bahwa setiap lembah akan ditimbun. Lembah itu, saudara, cekungan. Lembah itu, saudara, tanah yang rendah. Perlu ditimbun supaya rata dengan yang lain. Saudara, ini mempunyai suatu makna bahwa setiap diri kita harus rata dengan standar Tuhan. Jadi yang pertama yang harus dibangun dalam kehidupan orang percaya supaya hidup orang percaya mengalami lawatan Tuhan, yang pertama harus menimbun lembah-lembah kehidupan kita supaya menjadi lembah-lembah kehidupan yang sesuai dengan standar kehidupan di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki standar kehidupan orang percaya, maka Tuhan ingin setiap kekurangan-kekurangan di dalam hidup kita harus kita ratakan menurut standar Tuhan. Saudara-saudaraku, banyak hal yang perlu kita bangun, sehingga kalau kita menyadari di dalam diri kita ada kekurangan gaya hidup yang belum sesuai dengan standar Tuhan, maka itu harus kita bangun dan kita tinggikan itu lembah supaya sesuai dengan yang Tuhan mau. Mungkin dulu
dalam kehidupan sebagai orang percaya, berdoa itu ya standar-standar saja misalnya. Tetapi Tuhan ingin supaya itu lebih ditingkatkan. Mungkin dulu hati kita dengan Tuhan biasa-biasa saja, tetapi Tuhan ingin supaya kita lebih intim dengan Dia. Mungkin dulu hubungan kita dengan Tuhan hambar, tetapi Tuhan ingin supaya hidup kita itu menjadi hidup yang antusias, hidup yang semangat, hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kita sadari bahwa pada saat kita menjalani kehidupan orang percaya itu kita jalani dalam suatu tradisi, suatu rutinitas, maka semuanya menjadi flat, semuanya menjadi datar saja. Dan Tuhan ingin lembah-lembah itu ditingkatkan di dalam hidup kita supaya kita memiliki standar yang lebih tinggi. Kita mengasihi Tuhan yang lebih sungguh, kita berdoa yang lebih sungguh, kita mengalami pembacaan firman Tuhan yang lebih sungguh, kita mau berbakti dengan sungguh. Saudara-saudaraku, adakah lembah-lembah kehidupan di dalam diri kita yang masih belum kita tinggikan? Adakah lembah-lembah kehidupan hidup kita yang belum kita ratakan? Hari ini Tuhan ingin melawat kepada saudara sekalian. Hari ini Tuhan akan melawat dalam setiap rumah tangga. Hari ini Tuhan ingin melawat kepada setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jikalau ada lembah-lembah kehidupan saudara, Tuhan ingin itu ditinggikan dan diratakan sesuai yang Tuhan mau. Kesemangatan saudara, kesungguhan hati saudara, kesungguhan doa saudara, kesungguhan pelayanan saudara, mari kita tinggikan. Biarlah Tuhan melawat dalam hidup kita. Saudara, yang kedua di situ dikatakan, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Saudara, kalau kita melihat suatu landscape yang luas, maka kita akan melihat ada bagian yang valley, lembah, kemudian kita akan melihat hill, kita akan melihat bukit-bukit. Ada lembah, ada bukit. Lembah itu harus ditinggikan, kekurangan-kekurangan kehidupan kita harus kita tinggikan sesuai dengan standar Tuhan. Namun ada bukit-bukit itu harus kita ratakan, saudara. Ada bukit-bukit dalam kehidupan kita, ada bukit-bukit kehidupan orang yang percaya, harus kita ratakan dalam kehidupan kita. Apa, saudara, yang dimaksud bukit-bukit yang ada di dalam diri orang percaya? Saudaraku, sebagai orang percaya, maka bukit itu harus dikikis. Bukit kesombongan itu harus kita kikis. Bukit mengandalkan diri sendiri harus kita kikis. Bukit dengan pola pikir sendiri yang kita jalani harus kita kikis. Dan kita harus mengembangkan keberserahan di dalam Tuhan. Pada saat keberserahan itu ada, maka kehidupan menjadi kehidupan yang sesuai dengan standar Tuhan. Karena Tuhan ingin dalam kehidupan anak-anak yang percaya, Tuhan ingin keberserahan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kesombongan tidak ada tempatnya. Menjadi Tuhan terhadap diri sendiri tidak ada tempatnya. Dan saudaraku, pada saat bukit itu digempur, kemudian dipakai untuk menguruk lembah, maka itu akan menjadi flat, menjadi rata. Saudara-saudara, masih adakah hari ini
bukit-bukit dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mendengar itu. Dan kalaupun ada saudara, mari kita dengan segala kerendahan hati mengikis bukit-bukit kesombongan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak terasa, kita terlalu self of confidence-nya itu begitu tinggi, over self of confidence, terlalu percaya diri karena kita memiliki intelektualitas yang bagus. Mungkin kadang-kadang kita memiliki suatu pemikiran dan ide-ide yang hebat, sehingga di dalam setiap tindakan dan perilaku kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kepada diri sendiri. Kadang-kadang juga saking pedenya kita menempatkan Tuhan sebagai ban serep dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bukit-bukit dalam kehidupan kita harus kita kikis dan kita ratakan. Biar Tuhan sendiri akan bisa berkarya di dalam hidup kita, sehingga hidup kita hidup di dalam keberseraan kepada Tuhan. Keakuan kita tidak ada tempatnya lagi. Saudara, lembah hilang, bukit rata. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, mari kita baca kembali yang bagian akhir. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saudara pasti pernah melihat atau lewat jalan yang berliku-liku. Ada suatu landscape yang berbukit-bukit, berlembah-lembah, kemudian terpaksa jalannya harus berliku-liku. Jalan yang berliku-liku, saudara-saudara, ini memerlukan daya tempuh yang jauh. Oleh karena itu jalan yang berliku-liku harus di-bypass supaya menjadi jalan yang lurus. Ada saudara di dalam jalan orang percaya yang masih berliku-liku. Secara jujur kita akui, sejujurnya dalam kehidupan orang percaya kita masih banyak jalan yang berliku-liku kadang-kadang kita tempuh. Liku-liku kehidupan orang percaya itu menjadikan perjalanan kepada Tuhan menjadi jauh. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya yang mau bersedia dilawat oleh Tuhan harus berani membangun jalan yang lurus. Jalan yang lurus menggambarkan bahwa orang percaya harus memiliki gaya hidup yang jujur. Saudara, jujur atau kejujuran atau integritas ini adalah tiket yang ampuh yang bisa kita bawa di mana saja dan laku dimanapun kita berada dan kapanpun. Oleh karena itu maka kejujuran, otentitas orang yang percaya harus dibangun. Transparansi orang yang percaya harus dibangun. Supaya apa? Supaya menjadi jalan yang lurus. Saudara-saudara, pada saat kita membangun otentitas, pada saat kita membangun integritas, pada saat kita membangun kejujuran, kita akan menjadi orang yang berkualitas. Kita akan menjadi manusia yang berbeda, kita akan menjadi manusia yang hebat. Saudaraku, pada saat lembah sudah diuruk oleh bukit yang digempur, pada saat jalan yang berliku-liku itu kemudian kita bypass menjadi jalan yang lurus, maka jalan itu akan menjadi jalan yang rata. Lurus, rata. Lurus, rata.
Dan jalan seperti itu saudara akan mudah dilalui oleh si raja ini untuk melawat kehidupan orang-orang yang bersedia untuk membangun jalan itu. Saudara-saudaraku, pada saat orang percaya membangun kehidupan kekristenannya dengan membangun jalan yang lurus, maka lawatan Tuhan sebentar lagi akan hadir di hadapan saudara. Amin saudara. Bersiaplah saudara-saudara. Ini bukan sesuatu yang gampang, karena kita hidup di tengah-tengah dunia, dan dunia memiliki nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dunia selalu ada lembah-lembah, dunia selalu ada bukit-bukit, dunia selalu ada jalan yang berliku-liku, jalan yang gelap. Tetapi anak-anak Tuhan akan dilawat oleh Tuhan kalau bersedia untuk membangun jalan yang menutupi lembah, mengikis bukit, meluruskan yang bengkok. Pada saat jalan itu ada di dalam hati setiap orang percaya, maka Tuhan akan melawat hidupmu, Tuhan akan melawat kehidupan saudara, Tuhan akan melawat hidup orang yang percaya, sehingga hidup orang percaya menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup orang yang percaya akan menjadi hidup yang memberkati orang-orang. Hidup orang percaya akan menjadi hidup yang lebih hidup. Saudaraku, ini makna dan inti lawatan Tuhan. Tuhan begitu besar hatinya ingin melawat umatnya, tetapi Tuhan sering terhalang oleh lembah-lembah. Tuhan sering terhalang oleh bukit-bukit. Tuhan sering terhalang oleh jalan yang berliku-liku. Pada saat itu semua Anda kikis, pada saat semua itu orang percaya mau kikis, maka jalan Tuhan menjadi lempeng untuk melawat orang-orang percaya. Sehingga saudaraku, orang percaya pada akhirnya akan menjadi berkat yang luar biasa bagi dunia yang saat ini begitu jahat. Dan saudaraku, apakah hari ini engkau bersedia untuk menimbun lembah-lembah itu? Apakah saudara hari ini bersedia untuk mengikis bukit-bukit itu? Apakah saudara hari ini bersedia untuk meluruskan yang berliku-liku itu? Kalau jawabnya ya, Tuhan akan melawat saudara. Tuhan akan memelihara saudara di zaman yang sulit ini. Saudara, pada saat ini kita sedang menghadapi resesi. Pada saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam kesulitan. Saudara, kita tidak pernah dilahirkan pada zaman yang tepat. Kita selalu dilahirkan di zaman yang berbagai macam kesulitan mengepung kita. Tetapi Tuhan telah berjanji untuk memelihara kepada setiap umatnya. Tuhan berjanji untuk melawat umatnya, untuk menyelesaikan persoalan umatnya, untuk membantu umatnya untuk bisa mandiri, untuk membantu umatnya untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Tetapi Tuhan mengendaki supaya setiap orang percaya bersedia untuk menimbun lembah-lembah, mengikis bukit-bukit, dan meratakan yang berliku-liku dalam kehidupan kita. Dengan cara seperti itu saudaraku, maka kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang menarik. Kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang menginspirasi. Kehidupan orang percaya menjadi kehidupan
yang dijadikan panutan. Kehidupan orang percaya menjadi berkat. Kehidupan orang percaya menjadi batu loncatan bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Hari-hari ini seluruh penduduk dunia menghadapi COVID-19. Semuanya oleh kejadian itu dipangkas. Negara besar, negara yang dulu kaya, dipangkas. Negara kaya, negara yang sedang, negara yang miskin, sama saja. Kita memiliki garis start yang sama. Kalau dulu startnya berbeda-beda, tapi hari ini startnya sama, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi yang minus. Tapi saudaraku, bagi orang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Itu justru malah ada suatu fairness, ada suatu keadilan supaya kita start dari garis yang sama. Sehingga saudara, pada saat kita sedang menjalani kehidupan ini sebagai lari maraton, maka yang terpenting bagi kita adalah stamina. Kalau saudara menjadi peserta lari maraton, saat-saat yang paling melelahkan itu adalah 3/4 perjalanan. Pada saat 3/4 perjalanan itu rasa-rasanya saya quit, saya keluar dari arena atau terus. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita melapangkan diri kita untuk lawatan Tuhan, maka saudara-saudara, kita akan sampai pada garis finish dalam keadaan segar bugar. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita menyediakan diri untuk dilawat oleh Tuhan dengan cara yang pertama, menutupi lembah-lembah kehidupan kita, memangkas bukit-bukit kesombongan kita, dan meluruskan hidup kita dengan integritas dan kejujuran hidup kita. Maka lawatan Tuhan niscaya ada dalam kehidupan orang percaya. Dan saudara akan dipelihara Tuhan. Bahkan tidak hanya dipelihara, tapi Anda diberi kemenangan oleh Tuhan di dalam garis finish hidup saudara. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kita untuk menghadapi masalah kita, untuk menghadapi hari-hari yang sulit bagi hidup kita. Karena Tuhan tetap memelihara hidup kita dan Tuhan melawat kepada setiap anaknya yang mau membangun 3 hal: menutupi lembah, memangkas bukit, meluruskan jalan yang bengkok. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini melalui Lukas pasal yang pertama dan 68, Lukas pasal yang ketiga dan ayat ke-5. Secara jujur Tuhan, masih banyak lembah-lembah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menjalani kehidupan orang percaya asal-asalan, semaunya sendiri,
hambar tanpa makna. Kadang-kadang kami mirip dengan orang-orang dunia, nggak ada bedanya. Kami di bawah standar kehidupan orang percaya. Banyak hal-hal yang nggak baik kami lakukan. Kami seolah-olah hidup seperti orang yang tidak mengenal Engkau. Saya hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Ada lembah-lembah kehidupan kami yang nista. Tuhan, Kau tutupi dengan darah-Mu. Ya, kami boleh belajar ya Tuhan. Belajar untuk memantaskan diri sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan standar Tuhan. Biarlah kami kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau membaca firman dengan sungguh-sungguh, kalau mau mengikuti kebaktian bersungguh-sungguh, dan pada saat kami menjadi saksi Tuhan, jadi saksi yang bersungguh-sungguh, Kau tutupi ya Tuhan lembah kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami juga masih ada kesombongan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengandalkan uang kami mengandalkan kepintaran kami mengandalkan kecakapan kami mengandalkan kecantikan kami mengandalkan saudara kami mengandalkan pekerjaan kami, bahkan kami menjadi Tuhan terhadap diri sendiri. Kami mengatur kehidupan kami dengan pikiran kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin meruntuhkan segala kesombongan kami. Roh Kudus kiranya Engkau meratakan itu. Biarlah bukit-bukit kesombongan ini Engkau runtuhkan. Biar Engkau ratakan ya Tuhan. Biar kami boleh ada sukacita, ada kelegaan. Ampunilah kesombongan kami Tuhan. Ampunilah ya Tuhan akan kecongkaan kami. Kami ini bisa hidup semata-mata oleh karena pertolongan Engkau yang tolong. Aku berdoa ya Tuhan, kami sering hidup yang berliku-liku. Kami sering hidup yang berbelok-belok. Kami tidak jujur. Kami dengan berbagai alasan mencuri. Kami dengan berbagai alasan markup. Kami dengan berbagai macam alasan melakukan ketidakjujuran. Kami dengan berbagai macam alasan menutup-nutupi. Kami dengan berbagai macam alasan Tuhan tidak hidup yang apa adanya. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ajarilah kami membangun integritas kami. Ajarilah kami untuk hidup transparan ya Tuhan, apa adanya. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kepada kami. Ya Tuhan, kami hidup lurus di hadapan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Kau tolong supaya kami lurus di hadapan, otentik, apa adanya. Oleh karena itu ya Tuhan, Kau menolong. Biarlah Kau menuntun kami menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah jalan itu menjadi lapang, jalan itu menjadi lebar, licin, lurus, dan jalan itu biarlah menjadi jalan yang enak untuk dilalui bagi Engkau untuk melawat dalam kehidupan kami. Haleluya. Saya pada kesempatan ini berdoa untuk jemaat-Mu di gereja ini, yang di gereja maupun di rumah. Kau berkati ya Tuhan, Kau tolong supaya semua membangun kehidupan ini siap untuk menerima lawatan. Kau lindungi seluruh jemaat
dari corona, Engkau lindungi jemaat dari virus, Engkau lindungi jemaat dari sakit penyakit apapun, dari kuasa kegelapan, dari apapun. Engkau beri kecukupan hidup, kecukupan untuk memperoleh kehidupan, bahan pangan, papan, pekerjaan. Engkau cukupkan untuk memperoleh akses komunikasi. Engkau cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dasar. Engkau cukupkan gereja ini supaya memiliki operasional yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar umatmu di sini. Tuhan, Kau tolong. Kau tolong kepada Pak Sugi sebagai gembala. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Supaya Engkau memberikan pertolongan dan kekuatan dan curahan Roh Kudus kepada Pak Sugi. Supaya Pak Sugi bisa mengembalakan anak-anak-Mu di tempat ini. Aku berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau kiranya menaruh belas kasihan untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau lindungi bangsa kami ini. Dan Engkau singkirkan ya Tuhan virus corona ini dari negara kami. Biarlah kami boleh mendapat kelegaan. Tuhan, Engkau tolong kepada penentu-penentu kebijakan di negara kami, supaya bisa mengatasi sakit penyakit corona ini dengan baik. Engkau tumbuhkan ekonomi tetap ada di negara kami. Biar Tuhan kecukupan itu akan ada dalam setiap kehidupan rumah tangga. Kau menolong ya Tuhan. Kau menolong mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan Kau berkati, Kau tolong. Engkau beri hati yang bijaksana supaya mereka tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Engkau lindungi tenaga-tenaga medis, dokter. Tuhan Kau lindungi dari corona ini. Engkau lindungi pekerja-pekerja rumah sakit. Tuhan Kau tolong, Kau pimpin supaya semuanya menjadi baik dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang murah hati. Saudaraku yang dalam gereja maupun di rumah, marilah kita bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib, mencucurkan darahnya untuk menebus dosa saudara, dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara akan melindungi saudara, akan mencukupi kebutuhan saudara, akan menyertai dalam setiap usaha saudara, akan memberikan kekuatan dan semangat kepada saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Kita semua, Tuhan memberkati saudara dalam setiap langkah saudara. Terima kasih. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan sehingga kesakitan
memperluas daerah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau memberkati aku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer kepada rekening yang tertera dalam YouTube gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian untuk mengiringi kita sebelum pulang. Ku diberi kuasa. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan?